Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Seperti 2021 dengan narasumber Bapak Dr. Syihabuddin Said. Pertama-tama kita bahas yaitu tentang penyusunan bahan ajar, kemudian rubrik penilaian. Penyusunan bahan ajar ini adalah di mana peserta harus mampu memahami tentang teknik penyusunan, kemudian pengembangan bahan ajar, kemudian bagaimana memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi yang akan dijelaskan pada sesi kali ini adalah tentang penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar, rubrik kriteria penilaian. Nah, bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di mana bahan ajar ini banyak sekali jenisnya, ada yang bahan cetak, audio, visual, multimedia interaktif, dan lain-lain. Pendidik dapat menggunakan alat bantu seperti proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lagi untuk memperkenalkan bahan ajar tersebut. Nah, yang paling murah dan relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar itu sendiri adalah di mana untuk pembelajaran klasikal sebagai sumber belajar, kemudian proses pendukung proses pembelajaran. Kemudian kalau untuk individualnya yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kemudian alat yang digunakan untuk menyusun serta mengawasi proses peserta didik untuk memperoleh informasi. Kemudian sebagai penunjang media dalam pembelajaran individual lainnya. Nah, fungsi yang ketiga dalam pembelajaran kelompok, di mana sebagai bahan yang integrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran-peran orang yang terlibat, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok. Dan sebagai bahan pendukung belajar yang utama. Apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Banyak sekali ahli yang menjelaskan tentang bahan ajar. Nah, untuk memudahkan, kita bagi bahan ajar itu menjadi dua kelompok, yaitu bahan ajar cetak dan non-cetak. Di mana bahan ajar cetak yaitu buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kemudian bahan ajar non-cetak yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, kemudian video, audio, overhead, transparan, dan lain-lain. Yang akan kita bahas kali ini adalah buku, yaitu sebagai bahan ajar cetak. Buku merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi buku itu disusun untuk dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku ini sangat membantu dosen dan peserta didik dalam mendalami atau menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah masing-masing yang mengacu kepada kurikulum. Nah, buku dibedakan menjadi 4 jenis, ada buku sumber, dijadikan rujukan, ada buku bacaan, hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, kemudian ada buku pegangan yang dijadikan pegangan oleh dosen atau pengajar dalam proses pembelajaran, kemudian buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pengajar. Kemudian selain buku itu ada handout. Handout itu merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang bersumber dari beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian modul.
Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, bisa tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Sehingga pada modul itu harus berisi petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, dan informasi pendukung. Di sana pula harus terdapat latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, feedback terhadap evaluasi, sehingga bisa dipelajari oleh peserta didik dengan secara mandiri tanpa atau adanya bimbingan guru atau dosen. Nah, berikutnya merupakan lembar kerja peserta didik atau LKS. LKS ini merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, secara terstruktur, terarah, lebih ringkas, memuat materi, dan ada tugas juga, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Lembar kerja peserta ini itu sangat-sangat ringkas, jadi merupakan gabungan adanya teori atau konsep, kemudian ditambah dengan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, teknik yang harus kita ketahui pada penyusunan bahan ajar atau cetak, yaitu di mana ketentuan-ketentuan yang harus diikuti antara lain. Pertama, judul atau materi disajikan harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok apa yang harus dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, menyusun bahan ajar ini setidaknya ada 6 hal yang harus dipahami. Satu, susunan tampilannya supaya menarik. Kemudian gunakan bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, seperti misalnya ada yang menarik untuk dilihat, ada gambar, kemudian tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menganalisis, sehingga menguji secara stimulan terhadap stimulan yang ada. Kemudian nyaman untuk dibaca dalam arti berarti bahasanya disesuaikan dengan peserta didik yang siapa yang harus membaca buku ajar tersebut. Kemudian materi instruksional atau menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan gambar kerja ini selalu mengacu kepada kurikulum. Pada pengembangan bahan ajar, selalu harus mengikuti dari apa yang menjadi acuan, yaitu kurikulum. Tetapi karena bahan ajar ini harus bersifat dinamis, tidak statis, karena ilmu terus berkembang, sehingga harus selalu dilakukan adanya pengembangan. Karena tidak mungkin akan ilmu yang sekarang kita pelajari dengan 10 tahun yang akan datang. Jadi harus, atau 10 tahun yang sudah lewat. Jadi selalu harus mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun secara konsep itu ada di dalam inti yang sama. Tapi harus selalu mencapai pengembangan. Pengembangan ini harus dinamis, di mana supaya tercapainya tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini, karakteristik isi pembelajaran yang akan disampaikan tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran, supaya ada interaksi dalam pembelajaran, tidak membosankan, sehingga peserta didik dapat melakukan interaktif dengan pengajar. Kemudian pengelolaan kelas, supaya kelas dapat berlangsung secara dinamis, di mana proses pembelajaran tidak monoton. Kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan alat evaluasi yang akan digunakan. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di mana harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang mungkin akan sulit diperoleh, kemudian dalam bentuk bahasa asing. Nah, sehingga kalau sudah kita kembangkan dalam bentuk bahan ajar, gunanya untuk mempermudah peserta didik. Kemudian
memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, sebaiknya bahan ajar yang akan kita sediakan untuk peserta didik mempunyai desain secara lengkap, ada isi, ilustrasi yang menarik, dapat menstimulasi peserta didik, yaitu misalnya ada soal-soal kasus yang sehingga pada analisis kasus peserta didik dapat memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajarnya. Kemudian, bahan ajar dapat berperan sebagai bahan ajar mandiri, di mana tanpa pendampingan oleh pengajar atau dosen, peserta didik masih dapat mempelajari mata kuliah. Kemudian, bahan ajar juga harus dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai gambaran yang jelas terhadap buku ajar yang sedang dipelajarinya. Pada prinsipnya, pengembangan bahan ajar harus memenuhi unsur-unsur relevansi, yaitu kesesuaian dengan capaian pembelajaran, konsistensi atau keajegan, di mana konsistensi ini harus ajeg, artinya ada kesamaan atau ada alur yang sama dari satu konsep ke konsep lainnya, sehingga membuat alur berpikir peserta didik itu mudah untuk memahami ilmu pengetahuan. Kemudian adekuasi atau kecukupan, di mana kecukupan dalam untuk penguasaan dari capaian pembelajaran yang diajarkan. Sehingga untuk memenuhi adekuasi ini, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Itu misalnya sekitar 60 lembar. Nah, bagaimanakah langkah pemilihan dari bahan ajar? Pertama, kita identifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan dari pemilihan bahan ajar. Kemudian kita identifikasi pula jenis-jenis materi bahan ajar yang termuat di dalam capaian pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya pilihlah bahan ajar yang relevan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah teridentifikasi. Kemudian pilihlah sumber bahan ajar. Nah, apa yang harus ada di dalam isi bahan ajar? Yaitu cakupannya harus meliputi 3 hal. 3 domain, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Di mana pengetahuan memuat fakta, konsep-konsep, prinsip, rumus atau dalil. Kemudian apabila di sana ada prosedur pengerjaan harus ada langkah-langkahnya secara urut dan sistematis. Nah, cakupan yang perlu diperhatikan juga di mana keterampilan. Keterampilan di sini harus menstimulasi peserta didik dalam mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, serta menggunakan peralatan atau teknik kerja dalam suatu operasional atau potensi yang harus dicapai dari peserta didik. Kemudian harus termuat juga nilai, di mana ada nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya ruang lingkup dari bahan ajar, di mana keluasannya atau wide itu menggambarkan seberapa banyak materi yang harus ada di dalam suatu bahan ajar. Yang tadi selalu mengacu kepada capaian pembelajaran apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian kedalaman harus disesuaikan dengan sasaran peserta didik yang harus menerima bahan ajar ini siapa. Apakah D3 yang harus memenuhi level KKNI level 5, atau misalnya sarjana level 6, atau profesi level 7, atau pasca sarjana magister level 8, atau peserta didik dengan level doktoral atau level 9. Sehingga kedalaman itu akan menyesuaikan dari apa yang harus dicapai oleh peserta didik atau mahasiswa. Kemudian, secara ringkas, teknik penyusunan buku ajar atau buku daras, di mana buku yang digunakan standar pada mata kuliah atau pembelajaran tertentu. Pertama, harus memiliki karakteristik merupakan sumber materi ajar
terdapat referensi baku mata kuliah atau pembelajaran tertentu, kemudian disusun secara sistematis dan sederhana, kemudian terdapat petunjuk dari pembelajaran. Sehingga cara penyajiannya secara berurutan atau sekuen yang teratur, dari mulai konsep sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, saling memperkuat antar bahan kajian, menarik minat dan perhatian peserta didik, menantang dan merangsang peserta didik mempelajari buku tersebut. Contohnya misalnya dilengkapi dengan analisis kasus, disajikan satu kasus di mana peserta didik atau mahasiswa harus menganalisis dari konsep-konsep yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Kemudian sistematika atau pengorganisasian harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana penyusunan teknik bahan ajar, teknik bahan ajar itu kita juga harus bisa mengembangkan atau mengembangkan evaluasi atau penilaian. Apakah yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian merupakan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan adanya ukuran baik buruk. Jadi kita nilai apakah ini baik, apakah ini buruk. Nah, penilaian itu bersifat kualitatif, ya. Jadi pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap suatu bahan ajar adalah sesuatu hal yang sangat penting karena untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar, jadi ada reviewer. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Jadi selalu harus ada penilaian dari expert terhadap bahan ajar yang kita kembangkan. Kemudian penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran di mana dari siklus. Nah, pertama ada rancangan, ada pembelajaran, ada luaran. Rancangan pembelajaran termuat di dalam RPS, rancangan pembelajaran semester. Di sana ada profil atau profil kompetensi apa sih yang harus dicapai, capaian pembelajaran, ada di dalam mata kuliah, kemudian merupakan rangkaian yang terstruktur bersumber dari kurikulum. Nah, ini adalah dijadikan sebagai input di mana pada prosesnya itu menjadikan antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar itu menjadi blended, menyatu. Sehingga proses pembelajaran ini akan menghasilkan suatu lulusan atau luaran di mana lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah kita tetapkan pada saat dirancangan. Nah, evaluasi dilakukan dalam ketiga fase berikut, baik dalam fase rancangan, mungkin ini dapat digunakan sebagai panduan oleh gugus kendali mutu yang ada di prodi, sehingga ada evaluasi baik pada proses input atau masih dalam tahap rancangan, proses pembelajaran, misalnya adanya evaluasi terhadap soal yang dibuat dosen, kemudian ada evaluasi terhadap kisi-kisi, ada evaluasi terhadap ujian tengah semester, kehadiran, dan lain-lain. Kemudian luaran, nah ini bisa kita lihat, kita evaluasi, biasanya lulusan ini dalam mencari kerja itu berapa bulankah dia diterima sebagai pekerja. Nah, itu mencerminkan bahwa user sangat mengharapkan lulusan itu yang sesuai dengan keinginan user, berarti ada di dalam prodi kita, sehingga lulusan bisa dengan mudah masuk ke tempat kerja di mana pengguna itu menggunakan lulusan kita. Ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar, yaitu bagaimana materinya, bagaimana penyajian materinya, apakah mudah dipahami, keterbacaan, menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan sasaran peserta didik kita, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Apabila misalnya sasaran peserta didik kita adalah bagian dari program pengabdian masyarakat, tentu bahasanya bahasa awam yang disesuaikan dengan masyarakat. Nah, tetapi
ketika sasaran peserta didiknya adalah mahasiswa kita, berarti bahasa-bahasanya kita bisa masukkan unsur-unsur bahasa yang sudah terbiasa dibahas di dalam keilmuan kita. Kemudian di dalam bahan ajar juga harus seimbang, memuat teks, kemudian ada gambar ilustrasi supaya eye catching, supaya peserta didik itu tidak bosan untuk membaca bahan ajar kita. Kemudian kebahasaan itu harus digunakan bahasa yang baku, tidak menimbulkan makna ambigu atau tidak menimbulkan kerancuan dan bermakna denotatif, tentunya bermakna yang baik dan tidak menimbulkan makna yang konotatif. Nah, rubrik penilaian itu mengacu ke dalam teori penilaian yang ada di dalam pengembangan bahan ajar, yaitu ada teorinya di mana yang harus diperhatikan, memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, adanya kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, ada di situ ada petunjuknya, kemudian ada tahap-tahap aktivitas yang harus dilakukan, dan kemudian yang terpenting itu dapat mudah diingat dan ditransfer kembali oleh peserta didik. Kalau kita lihat lembar evaluasi penilaian bahan ajar, ini ada variabel, ada indikator, dan kita evaluasi dengan scoring ya tidak. Misalnya dari isi, apakah isinya valid, sahih, kemudian selaras dengan nilai sosial yang ada di masyarakat, kemudian memenuhi ilmu pengetahuan yang mutakhir, perkembangan teknologi yang mutakhir. Contohnya misalnya bagaimana penggunaan dari alat ada yang ada di prodi kami, misalnya mengikuti penggunaan alat automatic external defibrillator. Nah, itu alat tersebut alat mutakhir yang sudah ada di masyarakat, di contohnya di tempat-tempat publik atau tempat umum pada saat memberikan bantuan hidup dasar kepada orang-orang yang mengalami henti napas, henti jantung. Nah, bahan ajar yang dikembangkan salah satunya itu bisa memenuhi unsur mutakhir. Kemudian ketepatan cakupan isi, di mana isinya harus sesuai, tidak melantur kemana-mana. Itu harus sesuai dengan tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, ada memenuhi kedalaman dan keluasan, keutuhan konsep yang jelas, sehingga membuat alur peserta didik itu selalu di dalam benang merah apa yang sedang dibahas. Nah, ini kita evaluasi. Kemudian ketercernaan dari bahan ajar tersebut, logis, runtut, tidak melompat-lompat, adanya contoh dan ilustrasi, formatnya konsisten, ada penjelasan yang relevansi atau sesuai, kemudian ada penjelasan manfaat dari bahan ajar tersebut. Kemudian penggunaan bahasa, ragam bahasanya komunikatif, katanya singkat dan lugas, ada daftar yang daftar senarai, seperti glosarium gitu yang tidak diketahui, kalimat efektif dan lain-lain. Perwajahannya dari bahan ajar tersebut seperti apa? Narasinya tidak terlalu padat, ada bagian yang kosong, kalimat pendek, ada grafik, sehingga semua itu kita evaluasi dalam rangka selalu mengembangkan bahan ajar ke arah yang lebih baik. Nah, ini evaluasi hasilnya itu apa oleh reviewer, apakah harus kekuatannya berapa skornya, kelemahannya berapa, rekomendasinya apa. Apakah harus diperbaharui ulang, atau misalnya masih relevan penggunaannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk evaluasi dari bahan ajar. Ini evaluasi untuk medium cetak, sama juga yang kita selalu yang kita evaluasi itu apakah ini sesuai dengan kurikulum. Karena kurikulum kan sudah ditetapkan, ada kurikulum nasional, ada kurikulum yang dikembangkan institusional, kemudian ada kurikulum yang dikembangkan oleh asosiasi profesi, sehingga kurikulum kita itu adalah saling melengkapi yang sesuai dengan
kebutuhan SKS, berapa SKS yang ingin dicapai untuk setiap strata pendidikan. Nah, sebagai penutup, pengembangan buku atau bahan ajar atau daras ini intinya harus sesuai dengan kurikulum dan selalu bersifat dinamis atau memenuhi dinamika yang ada, seperti mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau user, supaya lulusan kita itu diberikan pencerahan dari buku ajar yang kita hasilkan. Kemudian evaluasi terhadap buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran dari lulusan. Akhirul kata, semoga bermanfaat dari rangkuman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah alam bisawab. Karena yang sebenarnya adalah Allah yang sangat maha pembenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.